Video ini khusus untuk yang punya otak. Yang tidak punya otak skip saja. Timnas Futsal Indonesia inspirasi kita semua. Apa benda ni weh? Gila pernah aku saksikan. Debaran demi debaran. Geram sejuk hati menengoknya. Mana taknya 3-4 kali lah si Iran ni comeback. Emang ada timnasnya yang kagak ngangkat piala, gagal jadi runner up, tapi tetap ada nih rasa juara di hati supporter Indonesia. Tangisan di depan singgasana, Koptagul kali ini semakin pahit. Kekalahan 4-5 dari Iran membuat negeri ini semakin sedih. Walau sedih, Timnas Futsal telah membuat negeri ini merasa bangga. Simak narasinya. Wah, malam tanggal 7 Februari tahun 2026 akan dikenang bukan sebagai malam kekalahan, tapi sebagai malam ketika harapan bangsa jatuh dengan cara paling menyakitkan. Indonesia Arena berdiri terang benderang, namun di dalamnya, ribuan hati justru gelap. Skor 5-5 membeku di papan, seperti jam yang berhenti berdetak tepat sebelum mimpi menjadi nyata. Lalu adu penalti datang, ritual kejam yang tidak peduli seberapa tulus perjuangan seseorang. Iran menang 5-4. Seketika, satu bangsa belajar arti kalah yang paling perih. Kalah saat sudah sangat dekat dengan takdir terbaiknya. Timnas Futsal Indonesia malam itu bukan sekadar tim. Mereka adalah anak-anak yang memikul mimpi terlalu besar untuk bahu yang masih muda. Israr Megantara berlari seperti orang yang menolak menyerah pada sejarah, mencetak hat-trick seolah ingin merobek kitab lama yang menuliskan Iran sebagai Raja Abadi Asia. Samuel Eko dan Reza Gunawan menambah gol, memperpanjang denyut nadi harapan. 3 kali Indonesia unggul, 3 kali pula Iran bangkit dengan napas tersengal. Bahkan Raja pun gemetar jika dipaksa berlari terlalu lama. Di pinggir lapangan, berdiri Hector Souto, lelaki Spanyol yang malam itu menangis dalam bahasa Indonesia. Ia tak berteriak berlebihan, tak memamerkan ego Eropa, ia hanya memeluk taktik, disiplin, dan kepercayaan. Di tangannya, futsal Indonesia tidak diajari takut pada nama besar. Iran bukan mitos, Jepang bukan kutukan, mereka hanyalah lawan yang bisa dilukai, dan malam itu, mereka benar-benar terluka. Ironi paling pahit datang ketika kita menoleh ke cabang olahraga yang paling sering kita puja, sepak bola. Di sana, drama lebih banyak dari gol. Naturalisasi menjelma jalan pintas. Pelatih datang dan pergi seperti tamu tak diundang. Harapan dijual mahal, hasil datang murah. Sementara futsal, sunyi, sederhana, tanpa gembar-gembor, justru membawa bangsa ini ke gerbang sejarah. Para pemain futsal itu lahir di tanah ini, tumbuh di lapangan yang sama dengan anak-anak kampung. Mereka makan dari dapur rakyat, berdoa dengan bahasa yang sama. Tidak ada paspor cadangan, tidak ada jalan pintas, yang ada hanya latihan panjang, kaki lecet, dan keyakinan bodoh bahwa mimpi besar bisa dikejar dengan cara jujur. Saat penalti terakhir gagal, Indonesia Arena tidak meledak, ia retak. 16.000 penonton terdiam bersamaan, seperti baru saja kehilangan sesuatu yang tak bisa diulang. Di media sosial, tangis berubah menjadi kalimat pendek. Karena, air mata terlalu banyak untuk dirangkai. Ada anak kecil yang besoknya minta latihan lagi. Seolah ingin membalas rasa kecewa dengan kerja keras. Ada orang dewasa yang menangis diam-diam, karena untuk pertama kalinya ia benar-benar berharap. Hector Souto berdiri mematung. Ia tahu, dalam adu penalti, kecerdasan tak lagi berkuasa. Ia sudah membawa Indonesia sejauh mungkin, ke depan singgasana Raja Asia. Tinggal satu langkah, satu tendangan, tapi takdir memilih kejam, karena sejarah sering meminta pengorbanan sebelum memberi mahkota. Malam itu, Indonesia kalah. Tapi tidak hina, tidak kecil, tidak bodoh. Indonesia kalah dalam posisi berdiri tegak, tepat di depan tahta. Justru disitulah air mata ini menjadi penting. Karena bangsa yang bisa menangis atas perjuangan jujur, adalah bangsa yang suatu hari akan menang, tanpa perlu berteriak lagi. Garuda pulang dengan sayap basah. Namun luka itu, adalah tanda bahwa ia sudah belajar terbang terlalu tinggi untuk kembali merangkak. Rosadi Jamani,
Ketua Satu Penakal Bar. Timnas Futsal Indonesia inspirasi kita semua. Apa benda ni weh? Bagi kawan-kawan yang tak tahu, Finals AFC Futsal Asian Cup telah berlangsung tadi dan Iran telah merebut gelaran juara setelah mengalahkan Indonesia. Abang sendiri ada layan game tersebut serentak dengan game MU dan memang sengit guys. Sejujurnya sangat rugi. Sikit lagi Indonesia boleh mencipta sejarah jadi Raja Futsal Asia yang baru. Tapi untuk kawan-kawan serumpun tak perlu sedih, malah kalian patut berasa bangga dengan pencapaian Timnas Futsal Indonesia. Bayangkan Indonesia telah push sang juara 13 kali sebelum ni hingga masuk sepakan penalti. Itu sendiri sudah luar biasa bro. Dan kita pun tahu bila masuk penalti itu ada faktor nasib baik di luar kawalan pemain atau jurulatih. Sepanjang game tadi pun pemain Garuda menunjukkan mentaliti yang kuat, kejar mengejar gol hingga 5-5. Untuk peminat neutral memang sangat menghiburkan. Dan yang abang paling respect segala kejayaan Timnas Futsal Indonesia sekarang bermula dari grassroots yang dibina dari bawah hingga mencapai ekosistem yang matang. Macam itulah cara dia untuk membangunkan mana-mana sukan. Semestinya itu akan menjadi inspirasi serta rujukan untuk kita semua. Apa-apa pun selamat untuk Timnas Futsal serta kawan-kawan dari Indonesia. Ini baru saja permulaan. Lepas ni sang Garuda pasti bisa terbang lebih tinggi. Ini final paling gila pernah aku saksikan. Debaran demi debaran. Seram sejuk hati menengoknya. Mana taknya 3-4 kali lah si Iran ni comeback. Untuk yang terlepas game tadi, result dia seri 5-5. Tapi Iran menjadi juara menerusi sepakan penalti. Actually, aku nak sangat Timnas Indonesia ni menang. Cuma tadi belum ada rezeki lah, kan? Tapi Timnas Indonesia dah buat yang terbaik lah sebenarnya. Aku tak tipu lah. Puas hati lah. Berani main open play geng lawan dengan Iran. Memang respect gua lah. Cuma ada satu benda yang aku menyirap tak puas hati sikit. Waktu Israf yang hat-trick tu, dia nak ambil penalti tu, ref tu bagi betulkan pula. Sudah. Itu memang kacau lah kita punya step biasanya. Tapi apa benda boleh buat kan? Benda dah jadi. Apa-apa pun, tahniah kepada sang Garuda sebab anda dah menjadi salah satu gergasi di Asia. Emang ada timnasnya yang kagak ngangkat piala, gagal jadi runner up, tapi tetap ada nih rasa juara di hati supporter Indonesia. Ya ada lah Timnas Futsal Indonesia, respect. Karena tadi Timnas Futsal Indonesia ya berhasil menahan imbang Iran yang notabene dia rajanya Asia nih kalau di futsal. Mane udah sempet unggul duluan, ujung-ujungnya diseriin, unggul lagi disamain, berlanjut sampai tendangan penalti. Coba jantung deg-deg ser bulu kuduk merinding, tangan gue nontonnya udah sampai basah keringet dingin. Siapa yang kemarin bilang kalau Indonesia lawan Jepang udah final kebagian? Kagak, ini baru yang namanya final. Indonesia bisa nahan imbang Iran, itu aja gue udah kayak aduh. Tapi tidak ada yang tidak mungkin. Timnas futsal kita GG banget. Kalah lewat tendangan penalti itu kagak masalah. Karena kalau udah penalti-penaltian juga ya udah pasrah ya. Terima kasih buat Timnas Futsal yang udah berjuang sampai sekarang. Makasih juga buat Coach Hector, buat Isra tadi udah gagal penalti kagak ngapeh, kagak masalah, tetep lu udah juara di hati kita semua anjay. Kalau kagak karena lu tadi gol-gol lu kagak nyampe kita ini sampai penalti-penaltian. Respect buat Iran nih, kagak ada selebrasi sama sekali karena lu juga udah 13 kali angkat piala dan ada masalah juga di negaranya ya. Tapi tenang aja, Timnas Indonesia masih bisa berkembang. 2 tahun lagi kita jadi juara AFC. Amin. Gua akhirnya tersadarkan tim ini gak ada celah untuk dihujat. Tapi Iran tetaplah Iran. Inilah alasan kenapa mereka tuh bisa ada di peringkat 5 besar dunia. Dan bahkan gua gak tahu kenapa mereka sepower banget di Asia, bahkan udah dunia. Iran itu kuat banget di sirkulasi bola, rotasi pemainnya, bahkan lu kalau ngelihat skema power play-nya itu gila banget. 2, 3, 4 sentuhan itu bisa langsung gol. Tapi secara permainan Indonesia bukan cuman bisa ngimbangin, tapi beneran kita buat Iran tuh kewalahan. Babak pertama kita menang 3-1, no excuse. Kita sempat ketinggalan 1 gol dan langsung di comeback 3 gol oleh Indonesia. Kita semua menyadari siapapun yang nonton itu pasti beneran senam jantung, diajak roller coaster banget, naik turun. Babak kedua juga hasilnya kejar-kejaran. 5-5 adalah skor akhir yang sangat gila untuk final debutan pertama Timnas Indonesia.
Bahkan kelihatan banget dari skema adu penaltinya itu juga kejar-kejaran skor. Itu beneran mentalitas yang luar biasa, tapi sayang banget Indonesia kurang beruntung dan harus tunduk dari bagaimana Iran itu punya mentalitas dan juga keperkasaannya. Dan kita ucapin sekali lagi selamat buat Iran untuk trofi Piala Asia-nya yang kesekian banyak banget ya. Dan gue juga nggak tahu nih urutan keberapa, tapi gue juga respect sama Iran, tidak ada perayaan berlebihan dan sangat respect juga buat Indonesia. Dan jujur kita semua beneran sangat bangga untuk timnas futsal dan jangan lupa untuk minta jam Rolex-nya. Terima kasih kepada pelatih, para pemain, federasi, dan semua orang-orang yang terlibat untuk bisa membawa timnas futsal sampai ke titik ini, itu luar biasa. Timnas kita kalah di final. Kalah di final nih. Tapi gue tetap bangga, tetap proud, bangga, terharu, dan apa yang mereka lakukan. Yang pertama kenapa? Bikin sejarah, itu yang paling kita pertama catat dulu. Yang kedua, kerja keras, apa yang mereka lakukan dari kualifikasinya sampai ke penyisihannya, 18 besarnya, 16 besarnya, apalah sampai semifinal. Luar biasa kerja keras mereka. Apa yang mereka lakukan buat timnas kita nih, luar biasa. Kalah di final, bangga gua. Walaupun kita tidak juara, at least kita kalah dilawan sama orang yang difavoritkan oleh orang akan juara. Iran ini raksasanya futsal di Asia. Jepang udah kita kalahkan, tapi Iran belum kita. Tapi sekali lagi, bangga tetap buat futsal timnas Indonesia.